adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Alice in Wonderland, diterjemahkan oleh Kak Nimas, yang diterbitkan oleh Brilliant Books. Adik-adik, bagaimana kisah dari Alice in Wonderland ini ya? Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Alice dan kakak perempuannya duduk di pinggir sungai. Dia merasa bosan karena kakaknya membaca buku yang tidak ada gambarnya. Tiba-tiba dia melihat kelinci putih yang mengenakan arloji saku sedang berbicara. Itu membuatnya penasaran, sehingga dia mengikuti kelinci putih ke lubang kelinci. Dia memasuki lubang itu hingga berujung mendarat di sebuah aula. Di sana, dia melihat sebuah botol di atas meja berlabel "Minum Aku". Saat meminumnya, tubuhnya mulai mengecil, sehingga dia tidak dapat meraih kunci yang terletak di tempat tinggi. Dia kembali ke meja lagi dan melihat kue dengan tulisan "Makan Aku" di atasnya. Dia memakannya dan mulai tumbuh lebih besar. Alice tumbuh dengan ukuran yang sangat besar, hingga kepalanya membentur langit-langit. Dia menjadi sedih dan terus menangis. Tak lama kemudian, air matanya berubah menjadi genangan air. Aula berubah menjadi kolam air mata. Alice mulai menyusut karena kipas angin yang dia ambil dari meja. Dia berenang di genangan air matanya sendiri. Kemudian, dia bertemu dengan seekor tikus yang juga sedang berenang. Dia mencoba untuk berbicara dengannya dan berteman. Tapi tikus itu mengabaikannya. Dalam waktu singkat, kolam air mata itu penuh dengan hewan dan burung lainnya. Semuanya tersapu karena airnya naik. Alice dan hewan lainnya berenang hingga mereka mencapai tepi sungai. Lalu, mereka semua berpikir bagaimana cara mengeringkan diri. Setiap orang memberikan idenya masing-masing. Tikus menyampaikan ceramah yang sangat membosankan tentang William sang penakluk. Sedangkan Dodo menyarankan hal terbaik dan itu adalah lomba kaukus. Semuanya setuju dan perlombaan pun dimulai. Semuanya berlari dan mencapai garis finish. Tak lama kemudian, baju mereka menjadi kering dan semuanya dinyatakan sebagai pemenang. Kelinci putih muncul lagi untuk mencari sarung tangan dan kipas duces. Dia mengira Alice sebagai Mary Ann seorang pelayan, sehingga menyuruh Alice untuk masuk ke rumah dan mengambilkan sarung tangan dan kipas angin untuknya. Alice menjadi takut dan langsung lari ke rumah kelinci putih. Saat memasuki rumah, tubuhnya membesar. Kelinci putih menunggunya, tetapi Alice tidak kunjung kembali. Dia menjadi marah dan menyuruh tukang kebunnya, Bill Sikadal, untuk naik ke atap dan turun dari cerobong asap. Alice mendengar suara beberapa binatang. Tak lama kemudian, mereka mulai melemparkan kerikil ke arahnya, yang berubah menjadi kue-kue kecil. Alice memakannya dan menjadi semakin pendek. Setelah beberapa waktu, Alice merasa kesal dan berhasil melarikan diri dari rumah. Dia berlari ke dalam hutan. Di sana, dia melihat sebuah pintu di pohon
lalu memasukinya. Begitu mendarat di sebuah tempat, dia melihat seekor ulat sedang duduk di atas jamur. Alice menghampiri ulat tersebut dan melihatnya sedang mengisap hookah atau shisha. Ulat bertanya kepada Alice, "Apa yang terjadi?" Alice memberitahuinya tentang kebingungan yang dia alami. "Terkadang aku tumbuh besar, tetapi terkadang aku menyusut." Ulat berkata, "Aku dapat membantumu." Alice bertanya padanya, "Bagaimana caranya?" Ulat berkata, "Satu sisi jamur akan membuatmu lebih tinggi dan sisi lainnya akan membuatmu lebih pendek." Lalu dia pergi. Alice memakan jamur dari satu sisi yang membuatnya mengecil. Kemudian dia memakan sisi lainnya yang membuat lehernya tumbuh tinggi hingga ke pepohonan. Kemudian dia makan lebih banyak ke dua sisinya untuk menyeimbangkan tubuhnya hingga kembali ke ukuran normalnya. Dia berjalan maju dan melihat seekor katak berkaki manusia duduk di luar rumah sang duchess. Alice melihatnya, lalu dia memasuki rumah. Saat memasuki rumah, dia melihat juru masak duchess sedang mengomel. Akibatnya, terlalu banyak merica yang dia tuangkan ke sup. Karena hal itu, Alice, duchess, dan bayinya mulai bersin. Sang duchess memberikan bayi itu kepada Alice lalu pergi. Anehnya, bayi tersebut berubah menjadi babi. Alice berlari keluar dan bertemu dengan kucing Cheshire. Kucing itu mengarahkannya ke rumah March Hare. Alice pergi menuju rumah March Hare. Di sana, Alice melihat pesta teh gila sedang digelar oleh March Hare, Heather, dan Dormouse yang terlihat lelah. Alice pergi ke arah mereka lalu duduk di kursi. March Hare dan Heather menanyakan banyak teka-teki dan cerita dari Alice. Namun, Alice tidak mengetahui jawabannya satupun, sehingga menjadi jengkel dan membuatnya merasa terhina. Menurutnya, pesta itu adalah pesta teh paling tidak berguna yang pernah dia hadiri. Alice meninggalkan pesta teh lalu memasuki taman. Di sana dia melihat 3 kartu remi yang hidup sedang mengecat bunga mawar putih menjadi mawar merah karena Ratu Hati membenci mawar putih. Kemudian dia melihat arak-arakan yang terdiri atas lebih banyak kartu. Raja dan ratu dan bahkan kelinci putih. Alice pun bertemu raja dan ratu. Ratu mengundang Alice untuk bermain kroket bersamanya. Alice menerima ajakan tersebut dan mulai bermain. Flamingo digunakan sebagai palu pemukul dan landak sebagai bola. Alice tidak lagi tertarik pada permainan itu dan memikirkan alasan untuk melarikan diri dari sana. Sang duchess turun ke lapangan dan ratu menyingkirkannya dengan ancaman eksekusi. Ratu memperkenalkan Alice kepada Gripon. Kemudian dia memerintahkannya untuk membawa Alice ke Mok si kura-kura. Alice bertemu dengan Mok yang terlihat sangat sedih. Padahal dia tidak memiliki kesedihan. Dia mencoba menceritakan kisahnya tentang bagaimana dia dulunya menjadi kura-kura sungguhan di sekolah. Tapi Gripon menyela ceritanya agar mereka bisa memulai permainan.
Alice bosan dan meminta Mok bernyanyi. Mok menyanyikan lagu tentang sup kura-kura sambil berlinang air mata. Dia hendak mengulang bagian refrainnya ketika mereka mendengar seseorang berteriak mengumumkan persidangan akan segera dimulai. Ripon menggandeng tangan Alice lalu berlari untuk menyaksikan persidangan. Saat diseret oleh Ripon, dia bisa mendengar Mok melanjutkan lagunya. Alice menghadiri persidangan di mana Knave of Hearts dituduh mencuri kue tar ratu. Juri terdiri atas berbagai hewan, termasuk Bill si kadal, kelinci putih sebagai peniup trompet istana, dan hakimnya adalah Raja Hati. Selama persidangan, Alice mendapati bahwa tubuhnya semakin membesar. Sementara itu, para saksi di persidangan termasuk Heather membuat Raja tidak senang dan frustasi karena jawaban mereka yang berbelit. Akhirnya, Alice dipanggil sebagai saksi. Dia secara tidak sengaja menjatuhkan kotak juri tempat para hewan duduk. Raja pun memerintahkan hewan-hewan itu untuk ditempatkan kembali ke tempat duduknya masing-masing sebelum persidangan dilanjutkan. Dengan mengutip peraturan nomor 42 bahwa semua orang yang tingginya lebih dari 1 mil harus meninggalkan istana, Raja dan Ratu memerintahkan Alice untuk pergi. Tapi Alice membantah keputusan mereka dan menolak untuk pergi. Dia juga berdebat dengan Ratu. Tiba-tiba kakak Alice membangunkannya dari mimpi. Alice terbangun dan menyadari bahwa semua itu hanyalah dunia mimpi. Sekian cerita dari Alice in Wonderland. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.